Dan untuk informasi selengkapnya kita langsung bergabung dengan Al-Hadi Habibi dari Aceh. Al-Hadi, seperti apa saat ini kondisi warga yang keracunan gas? Apakah sudah membaik? Iqbal, sejumlah warga desa Panton Raya, Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur yang mengalami keracunan gas memang saat ini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Zubir Mahmud. Namun saat ini kondisi mereka mulai membaik. Meskipun kondisi mereka mulai membaik, namun berdasarkan pengakuan dari warga, mereka saat ini enggan untuk kembali ke kampung halaman mereka masing-masing, mengingat saat ini memang belum ada jaminan mengenai keamanan kondisi udara tempat tinggal mereka, sehingga mereka mengaku masih trauma untuk kembali ke kampung halaman mereka. Dan berdasarkan informasi dari Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Zubir Mahmud, Dr. Edi Saputra, ini menyatakan ada sekitar 29 warga desa Panton Raya ini yang dirawat di rumah sakit setempat, di mana sebelumnya mereka memang mengalami gejala mual, kemudian juga muntah dan pusing, bahkan ada beberapa di antara mereka mengalami pingsan. Ini diakibatkan karena mereka sebelumnya menghirup udara yang diduga mengandung gas yang berasal dari salah satu sumur di perusahaan PT Medco INP Malaka, dan mereka mengaku ini kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu 23 September kemarin, dan kemudian minggunya atau minggu sore baru mereka bertumbangan sehingga terpaksa dilarikan ke fasilitas kesehatan terdekat mulai dari puskesmas dan kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Zubir Mahmud untuk mendapatkan perawatan secara intensif. Dan tidak hanya masyarakat terdampak dari keracunan gas ini yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Zubir Mahmud, tapi juga ada sejumlah warga, ada ratusan warga saat ini yang juga bertahan di tenda pengungsian di Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur, di mana menurut data dari camat setempat ada sekitar 456 warga yang saat ini memilih bertahan di tenda pengungsian, karena memang mengingat saat ini belum ada jaminan terkait dengan keamanan udara di tempat tinggal mereka yang sebelumnya memang terpapar oleh gas beracun, oleh gas ini. Dan sehingga saat ini mereka memilih untuk bertahan di tenda pengungsian. Dan mereka ini rata-rata berasal dari, maksud kami terdiri dari lansia, kemudian juga ibu rumah tangga, remaja, dan juga balita. Dan menurut Camat Banda Alam Iskandar Syah, masyarakat juga mengaku masih trauma dan enggan untuk meninggalkan tenda pengungsian, karena memang pihak perusahaan di sekitar area tersebut ini juga belum bisa memastikan keamanan udara di desa mereka, sehingga mereka memilih saat ini masih bertahan di tenda pengungsian, dan ini sudah berjalan selama 3 hari. Dan berikut kita simak petikan wawancara bersama dengan Camat Banda Alam ini. Anak-anak yang pertama anak di lapangan kita main bola dan terus sesak nafas, kemudian dilarikan ke puskesmas. Sampai dari malam sudah 30 orang yang menuju ke rumah sakit Zubir Mahmud. Kemudian yang mengungsi di kantor camat sampai hari ini, pagi ini sudah 446 jiwa, dan kita tempatkan sebagian di aula kantor camat, di musala, dan di tenda. Ya, terkait dengan kejadian ini sendiri, memang pihak dari perusahaan PT Medco INP Malaka ini melalui Vice President Relation and Security PT Medco IP Malaka Arif Rinaldi ini menyatakan pihak perusahaan telah bergerak cepat dan juga berkoordinasi dengan instansi kesehatan setempat untuk memastikan warga-warga yang terdampak keracunan ini bisa mendapatkan perawatan dan juga penanganan medis secara intensif. Kemudian juga bagi warga yang juga mengungsi karena terdampak dari gas beracun ini, mereka juga memberikan, pihak perusahaan memberikan bantuan, yaitu berupa kebutuhan-kebutuhan konsumsi dan juga perlengkapan sandang begitu. Dan
pihak perusahaan saat ini mengaku juga telah menurunkan tim untuk mengecek terkait dengan penyebab pastinya terjadinya keracunan gas ini. Namun berdasarkan informasi pengakuan dari warga, keracunan gas ini diduga berasal dari pembersihan sumur yang dilakukan oleh pihak perusahaan PT NEP Malaka ini. Iqbal. Baik, lalu sudah adakah hasil penyelidikan terkait penyebab keracunan gas sejauh ini, Al-Hadi? Iqbal, saat ini pihak penyidik dari Polres Aceh Timur ini masih melakukan penyelidikan. Menurut informasi dari Kapolres Aceh Timur AKBP Andi Rahmatsyah, ini pihaknya sudah menurunkan tim ke lokasi sumur yang diduga mengeluarkan gas tersebut yang menyebabkan warga keracunan, di mana tim ini akan mengecek prosedur yang dilakukan oleh pihak perusahaan ini apakah memang sudah sesuai dengan standar operasional perusahaan atau belum begitu. Dan tidak hanya dari penyidik Polres Aceh Timur, tim dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DLHK Aceh ini juga telah menurunkan tim dari provinsi untuk mengecek penyebab pasti terjadinya keracunan gas ini. Namun kalau menurut pengamatan kami, kejadian ini bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya memang pada tahun 2019 dan juga tahun 2021 kejadian serupa juga pernah terjadi, sehingga memang diharapkan pihak perusahaan benar-benar memastikan standar keselamatan kerja ini diterapkan secara serius begitu, mengingat saat ini memang warga setempat sangat trauma atas kejadian tersebut. Demikian Iqbal, kembali ke Anda. Baik, Al-Hadi Habibi melaporkan langsung dari Aceh Timur. Terima kasih, Al-Hadi. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.